Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sudah cukup lama semenjak terakhir kali gua bilang kalau bakal ngejelasin siapa yang jadi siapa di ending season 3 Overlord. Apakah Ainz jadi Momon atau Pandora yang jadi Ainz? Banyak subscriber lama yang ngira kalau topik ini sudah pernah dibahas, tapi sebenarnya gua hanya sempat singgung sedikit aja di profil Pandora Aktor dan berkata kalau bakal gua bahas lebih jauh di video terpisah. Nah, ini dia videonya. Di sini bakal gue jelasin semua bukti pendukung dan silahkan difikirkan masing-masing mana menurut kalian informasi yang paling make sense. Pertama, mau di novel atau anime, sama-sama tidak ada yang memberitahu kepastian dari scene ini. Jadi, kalau ditanya pastinya yang mana, kita sama-sama tidak tahu dan hanya autor sendiri yang mengetahui kebenaran ini. Kedua, kenapa Ainz gak ngomong di scene ini? Alasan terbesar kenapa Ainz gak ngomong karena memang dari sumbernya sendiri yaitu like novel, Ainz gak ngomong apa-apa dan hanya berbisik ke Albedo. Kalau untuk alasan lainnya, ada yang berpendapat kalau Ainz sengaja tidak ngomong untuk menghindari kecurigaan orang-orang kalau suara Momon dan Ainz mirip. Tapi ada juga alasan lain yang cukup masuk akal, yaitu untuk membuat karisma Ainz sebagai sosok Raja Agung tetap terjaga dan membiarkan Albedo yang mengambil peran sebagai juru bicara. Oke, langsung saja mari kita mulai dari Pandora jadi Momon dan Ainz di sini adalah Ainz yang asli. Bukti pertama, kalau berdasarkan apa yang terlihat di episode 10 season 2 ketika Ainz menginterogasi Sebas, kita semua tahu kalau Ainz pertama adalah Pandora Aktor yang menyamar. Nah, banyak yang menggunakan sosok Ainz di situ sebagai bukti kalau Ainz di ending season 3 bukanlah Pandora Aktor. Hal ini bisa dilihat dari titik merah di matanya. Ketika Pandora Aktor menyamar menjadi Ainz, bisa kita lihat kalau sama sekali tidak ada titik merah di area mata. Tapi ketika dia bertukar tempat dengan Ainz yang asli, bisa kita lihat kalau titik merah itu muncul. Jadi, kalau kita hubungkan dengan scene di ending season 3, bisa kita lihat kalau Ainz di sini memiliki titik merah di matanya, sehingga bisa kita bilang kalau itu adalah Ainz yang asli dan bukan Pandora Aktor. Bukti kedua, coba perhatikan ekspresi Albedo. Ketika Ainz datang memegang bahu Albedo, bisa kita lihat kalau Albedo merasa tersipu dan menatap Ainz dengan ekspresi bahagia. Andaikan itu adalah Pandora Aktor yang menyamar, apakah Albedo akan sampai sejauh itu dalam mengambil peran untuk berpura-pura bahagia ketika berbicara dengan Ainz yang palsu? Padahal di depannya ada Ainz yang asli. Dan kalau kita ngambil informasi dari volume 14, Albedo seperti merasa tidak senang ketika diperintah Pandora yang menyamar sebagai Ainz. Artinya, Albedo pun memiliki konflik batin jika harus berpura-pura melayani Ainz yang palsu. Tapi dia tetap akan sangat emosional jika sosok Ainz dilukai meskipun itu adalah palsu. Jadi bagaimana mungkin Albedo yang merasa tidak nyaman berpura-pura melayani Ainz palsu bisa merasa tersipu ketika disentuh oleh Ainz yang palsu? Bukti ketiga, tingkah laku Momon terlalu dramatisir. Coba perhatikan deh, apa lu gak ngerasa aneh kalau Momon di sini terlalu banyak ngomong dan banyak banget bergerak hanya untuk sekedar berpose? Bandingkan ketika Ainz sebagai Momon yang bersiap melawan Jaldabaoth. Momon di sini cuma bersiap dengan kuda-kuda sambil memperkuat pegangan kedua pedangnya. Tapi Momon di ending season 3 malah mengeluarkan gaya super dramatisir ketika bersiap melawan Albedo. Dan seperti yang kita tahu, meskipun Pandora Aktor bisa menyamar, dia punya kebiasaan untuk terlalu mendramatisir sesuatu, apalagi kalau dia menyamar sebagai Ainz. Satu lagi, kalau saja Pandora yang jadi Ainz, gue cukup yakin kalau kemunculan Ainz di sini ini akan jauh lebih dramatisir dan tidak akan muncul begitu saja. Bukti keempat, cara Momon ngomong di sini terasa terlalu lebay, apalagi sampai mengeluarkan ocehan seperti tidak ada orang yang mau menikahimu. Dan juga kalau kalian perhatikan, Ainz sebagai Momon tidak pernah ngomong dengan nada tinggi atau terlalu menggebu-gebu. Tapi Momon di sini mengeluarkan pernyataan dengan sangat berapi-api. Selain itu, kalau memang Ainz asli yang ngomong tidak ada orang yang mau menikahimu, bukankah itu akan membuat Albedo sakit hati? Bukti kelima, di versi novel, Momon sempat bertanya apakah tidak masalah jika dirinya tidak mau bersujud di hadapan Sorcerer King. Lalu Albedo berkata kalau hal itu tidak masalah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya memberitahu kita kalau Pandora ingin menghindari skenario jika suatu saat Ainz harus menyamar menjadi Momon dan malah harus bersujud di hadapan Pandora yang menyamar sebagai Ainz. Kalau misalnya yang berbicara di sini adalah Ainz, gua rasa dia nggak akan kepikiran sejauh itu. Bukti keenam, Ainz punya kebiasaan untuk menyerahkan tugasnya kepada anak buah. Jadi dengan begitu, Ainz tidak perlu repot memikirkan apapun dan hanya perlu menyerahkan peran akting kepada dua NPC tercerdas Nazarik agar semuanya berjalan sesuai rencana. Bukti ketujuh, Ainz itu pemalu jika harus mengeluarkan kata-kata yang memuji dirinya sendiri. Contohnya, ketika mereka berhasil memukul mundur Jaldabaoth, Evilai menyarankan Momon untuk memimpin selebrasi. Lalu Momon berkata kalau itu memalukan, tapi karena keharusan, dia pun terpaksa. Nah,
Kalau kalian baca di novel, Momon di sini sempat ngomong kalau mungkin saja orang itu secara mengejutkan akan menjadi sosok pemimpin yang hebat. Kalau dipikir lagi, masa iya Ainz yang pemalu bakal menyamar menjadi Momon dan dengan kesadaran penuh memuji dirinya sendiri. Oke, itu tadi semua bukti yang bisa gue berikan kalau saja Pandora menjadi Momon dan Ainz di sini adalah Ainz asli. Sekarang mari kita putar skenarionya. Bagaimana kalau Ainz yang menjadi Momon dan Pandora menjadi Ainz? Bukti pertama adalah membantah tentang titik merah. Sebelumnya banyak yang percaya kalau Pandora meniru Ainz, maka titik merah di matanya tidak akan muncul. Tapi kalau kita gunakan cover volume 14 sebagai dasar, di sini yang menyamar sebagai Ainz adalah Pandora aktor dan terlihat jelas kalau ada titik merah di area mata. Yang menjadi bukti kalau Pandora bisa meniru titik merahnya Ainz dan membuka kemungkinan kalau Ainz di ending season 3 adalah Pandora. Bukti kedua, alasan kenapa Ainz mengambil peran Momon agar Pandora tidak ngomong sembarangan. Seperti yang kita tahu, Pandora punya kebiasaan overacting baik dalam pergerakan atau perkataan, sehingga Ainz takut kalau dia serahkan peran ini kepada Pandora, nantinya dia malah ngomong sesuatu yang tidak diinginkan. Ini juga yang jadi alasan kenapa Ainz tidak ngomong apa-apa dan hanya berbisik. Karena itu adalah Pandora aktor yang menyamar dan dia dilarang untuk berbicara. Bukti ketiga, respon Albedo terlihat mencurigakan. Ketika Ainz berkata kalau tidak akan ada yang mau menikahimu, Albedo menjawab, meskipun kau mengajariku, aku tidak akan senang. Tapi sebelum sempat selesai, Albedo berhenti di tengah perkataan dan memperbaiki kata-katanya. Kalau memang itu adalah Ainz yang palsu, lalu kenapa Albedo berkata dia tidak akan senang? Ini seakan-akan memberi kode kalau yang berucap adalah Ainz asli yang menyamar sebagai Momon dan Albedo sempat salah tingkah ketika merespon. Bukti keempat, Ainz menyamar sebagai Momon demi keamanannya. Ketika Ainz masuk ke Erantel, ini adalah sebuah proses yang sangat mencolok dan sangat memungkinkan terjadi penyerangan kepada Sorcerer King. Jadi, dengan menyamarkan diri sebagai Momon, Ainz bisa menggunakan Pandora aktor sebagai umpan yang saat ini sedang menyamar sebagai Sorcerer King. Berkat itu, keselamatan Ainz akan terjamin karena tidak mungkin mereka menyerang Momon. Bukti kelima, Momon berani mengancam Albedo dan Ainz. Ketika Momon menerima tawaran Albedo, dia berkata kalau saja terjadi sesuatu kepada penduduk kota, maka pedangnya akan diarahkan kepada Albedo dan tuannya. Nah, gua nemu di Reddit, ada yang memberikan pendapat kalau perkataan ini terlalu kasar bagi seorang NPC, sehingga tidak mungkin Pandora aktor akan berani mengancam Ainz. Kalau kita menggunakan referensi Jaldabaoth di season 2, Demiurge tetap menggunakan perkataan yang sopan ketika dia berbicara dengan Momon. Sehingga sangat masuk akal kalau yang ngomong seperti ini adalah Ainz sendiri karena Pandora tidak akan mau berkata sekasar itu kepada penciptanya. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah gue kumpulkan dari komentar kalian di community post, mencari di Reddit, dan memikirkannya sendiri. Sekarang terserah dari kalian mau percaya yang mana, karena emang author sendiri nggak pernah memberikan jawaban yang pasti. Kalau untuk gue pribadi, gue sangat percaya kalau Pandora menyamar sebagai Momon. Menurut gue, akan sangat kurang ajar jika Pandora menyamar sebagai Ainz di hadapan Ainz yang sedang menyamar sebagai Momon. Apalagi dalam scene ini, Albedo sedang berperan sebagai sosok yang lebih tinggi dan ingin merendahkan Momon. Masa iya Albedo bakal mengizinkan Ainz direndahkan seperti itu? Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Gue sudah mulai melihat adanya pilih hijau bertebaran di kolom komentar. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari You See Me. Bang, bahas Goblin Slayer dong. Jujur dari hati gue yang paling dalam, gue tahu Goblin Slayer lebih dulu dari manga, dan gue udah tahu ceritanya bakal dibawa kemana. Dan gue merasa gak kuat nonton anime beginian. Ada dari Popoman. Karena isi komentar makhluk ini makin bejat, harus gue sensor isinya. Ada dari Ibu Budi. Bang, cari detail kecil anime Naruto dong. Daripada Naruto, mending gue nyari detail kecil One Piece, bu. Ada dari Joe Holil. Feel apa sih yang dirasain atau apa enaknya sih nonton anime Re:Zero sama Konosuba? Ceritain pak. Oke, bakal gue buat satu konten khusus buat nyeritain betapa mengerikannya Re:Zero. Tunggu aja. Kalau Konosuba, gue gak bisa berkomentar banyak. Ada dari Fotsum. Gue udah nonton Re:Zero season 1, tapi gue gak paham seriusan dah. Gue rada bingung sih kenapa bisa gitu, padahal season 1 Re:Zero adalah bagian yang paling simple ceritanya dan cukup to the point. Malahan kalau lu lanjut ke season 2, itu makin banyak misteri yang muncul dan makin ribet ceritanya. Ada dari Only Watch. Apa aja nih bang, impact terbesar yang para Floor Guardian buat atau ciptakan di Overlord? Impact apa dulu nih maksudnya? Impact Floor Guardian di New World atau gimana? Kalau di New World, tentu yang paling besar tuh operasi penyerangan Holy Kingdom sampai Demiurge tega menggunakan doppelganger untuk digunakan sebagai raja boneka. Dan juga tindakan Albedo yang membuat dia jadi incaran Platinum Dragon Lord karena dikira player.
Dan terakhir, ada dari Shinzo Abe. Bang, mau ikutan sekte ketek nggak? Astaga. So, itu tadi dari saya Ria. Makasih semua yang sudah donasi. Thanks a lot and bye.